فكيف فكيف إذا أصابت بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله بما قدمت قدمت ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا إن أردنا أردنا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أولئك الذين يعلم ما الله في في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما أرسلنا من رسول إلا إلا ليطاع ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله ولو أنهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما واستغفر لهم وجدوا الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولو يؤمنون يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم. صدق الله Tadi juga pulang berhenti. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Di-unmute dulu, Ustadz, maaf. Jadi kita aturkan terima kasih banyak kepada Ustazana Ustadz Wahid bin Wahid yang telah memandu kita membaca Al-Quran. Teriring doa semoga Allah SWT memberkahi beliau, keluarga beliau, dan keluarga beliau menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak keturunan beliau menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang telah ikut tadi membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga Bapak Ibu semuanya, anak cucunya terutama menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan menjadi pelanjut agama Islam Muhammad ini sampai akhir masa. Kita teruskan surat An-Nisa kita. Surat An-Nisa ini adalah nomor urut yang keempat. An-Nisa artinya perempuan, turunnya surat ini di Madinah. Madinah dulu namanya Yastrib, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 176 ayat. Dan terakhir kita sampai di ayat yang ke-60, ya, yaitu berbicara tentang orang-orang yang berada di belakang penentang Nabi. Jadi para penentang Nabi. Allah SWT berfirman di ayat terakhir yang kita bahas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Apakah engkau tidak memperhatikan, tidak melihat kepada orang-orang yang yaz'umuna, mengaku-ngaku bahwa mereka itu juga beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah dan apa yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya. Yuriduna, tetapi pada saat yang sama mereka menginginkan. Jadi ada kontradiksi. Di satu pihak mereka mengaku beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya, tapi pada saat yang sama yang mereka inginkan adalah yatahakamu ila taghuti. Sementara mereka justru berhukum ataukah menggunakan tagut, hawa nafsu, egonya sebagai patokan kebenaran. Waqad umiru, padahal mereka diperintahkan ayyakfuru bihi, diperintahkan untuk justru agama ini melawan ego kita. Maka kalau kita beragama, jangan sampai ego kita masuk. Terutama jemaah sekalian berbahagia, kalau kita misalnya punya hajat-hajat, jangan sampai bertentangan dengan apa yang Allah turunkan, apa yang Allah inginkan. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida. Sehingga kemudian tanpa mereka rasakan, mereka adalah orang-orang yang telah dikuasai oleh syaitan, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh dengan mengaku-ngaku beriman tersebut. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 61. Maka kita lihat Al-Quran ini adalah merupakan kitab yang mengembalikan semua manusia yang jauh dari rel kebenaran kembali kepada kebenaran, termasuk penganut agama samawi sebelumnya, karena Al-Quran dari Allah
Injil juga dari Allah, Zabur juga dari Allah, Taurat juga dari Allah, Suhufil Ula jadi dan juga dari Allah, maka otomatis sumbernya sama, ya pasti isinya juga sama. Maka Al-Quran datang untuk mengembalikan kitab-kitab sebelumnya yang sudah dirubah atau yang sudah ditiadakan. Maka Al-Quran disebut dengan menyempurnakan kembali kitab-kitab sebelumnya, sehingga kitab Al-Quran telah mengandungkan kitab-kitab sebelumnya. Allah berfirman, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallah. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, harus kita camkan, jangan sampai Al-Quran ini kita baca tetapi tidak pernah kita memperhatikan bahwa ini adalah panggilan Allah, bahwa kita itu dipanggil untuk Al-Quran. Ya, karena kita lihat di Mas Keser Bahagia yang membahas Al-Quran ini sangat sedikit. Kalau semua para ulama, para ustadz, para asatidz membahas Al-Quran kan luar biasa, baca dan powerful sekali. tadarus dan Jadi Allah mengatakan wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka ta'alau, marilah. Ya. Jadi kata-kata idza qila, apabila dikatakan kepada mereka ta'alau, marilah. Ila ma anzalallah. Ya, jadi ila ma anzalallah, kita kembali kepada apa yang Allah turunkan. Jadi mari kita mencoba menetralisir atau mengobjektifikasi keinginan-keinginan pribadi dan kelompok kita. Karena keinginan pribadi dan kelompok kita bisa benar, bisa salah. Nah, untuk memastikan kebenarannya dan memfalsifikasi kalau itu memang salah adalah dengan membuat kembali kepada patokan, tolok ukur. Dan patokan atau tolok ukur itu ya Allah, karena Allah lah yang sempurna. Karena Allah sempurna, maka dari sisi akal dia juga adalah akal yang paling sempurna. Kalau kita menganggap akal itu adalah pencari ataukah patokan kebenaran, maka Allah itu sering juga menyebut dirinya dengan Al-Haq, sang kebenaran. Nah, maka kalau dikatakan kepada mereka, marilah kita kembali kepada Allah, ila ma anzalallah, apa yang Allah turunkan, wa ila rasul, dan apa yang diturunkan kepada rasul, wa ila rasul. Apa yang terjadi? Ra'aital munafiqina, maka kamu akan menyaksikan orang munafiknya. Munafiqina yasudduna angka sududa, akan menghalangi kamu, kaknya dulu pada zaman Nabi tentu kepada Nabi Muhammad kita, sekarang kepada siapa saja yang coba menyampaikan kebenaran Al-Quran apa adanya. Pasti akan ada yasudduna angka sududa, akan menghalangi dengan segala cara. Secara bahasa ya sudah menghalangi dengan sehalang-halangnya, dengan sekeras-kerasnya. Kita artinya saja menghalangi kalian dengan segala cara. Jadi apa yang membuat takut orang munafik? Bukan ceramah, bukan khutbah, tetapi penyampaian Al-Quran. Jadi kalau khutbah itu tidak Al-Quran, ya tidak takut, tidak masalah. Ya. Seperti yang kita sering sampaikan, umat Islam sekarang banyak sekali, tapi kok bisa? Ya, umat Islam diperlakukan sedemikian rupa di Palestina sekarang. Ya. Padahal umat Islam seluruh dunia ini 1 miliar lebih. Ya, negara mayoritas Islam sudah ada sekitar 50 negara. Di sekitar Palestina mayoritas Islam semuanya. Nah, apa sebabnya jemaah sekalian? Ya, ini karena kita selama ini sudah tidak dari Al-Quran lagi. Di mana-mana disampaikan hanyalah pendapat ustadz, pendapat ulama, sehingga karena pendapat itu berbeda-beda, ya umat juga menjadi kacau penalarannya. Bahkan kemudian kalau toh seakan-akan disifatkan kepada agama, pasti hanya hadis-hadis saja, dan hadis-hadis ini tidak sedikit diantaranya saling bertentangan satu sama lain, bahkan tidak sedikit yang bertentangan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran mengatakan, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqin. Ini juga bisa kita lihat. Kalau kita untuk mengetahui diri kita apakah ada munafik. Ingat mas kalian, munafik itu kan sebetulnya kita secara lahiriah beriman. Yang namanya munafik itu secara lahiriah, secara zahir, secara penampakan kita beriman. Nah, pertanyaan kapan kita bisa memastikan diri kita ini beriman beneran atau jangan-jangan kita munafik atau paling tidak punya penyakit nifak namanya. Jangan-jangan kita punya penyakit nifak. Ya sederhana, kita lihat sikap kita kepada Al-Quran. Ya. Jadi jangan kita lihat kegiatan kita, karena bisa saja kegiatan kita berbau agama atau kelihatan agamis. Ya. Karena namanya munafik kan seperti itu.
Bisa saja kelihatan aktivitas kita agamis, atau berbau agama, atau berbaju agama, atau berwarna agama. Tetapi pada dasarnya adalah sebetulnya jauh daripada apa yang Allah inginkan. Makanya ini pun dikatakan, apabila dikatakan kepada mereka, kan maknanya, mafhum mukhalafahnya adalah bahwa Nabi itu, Rasulullah itu mengajak manusia untuk mempelajari Al-Quran yang diturunkan Allah kepada kita melalui Rasulullah. Yang pada saat itu, mohon maaf, ada di dalam jiwa Rasulullah. Dan yang seperti ini dalam Al-Quran tentu berkali-kali muncul. Kalau kita rajin baca Quran, berkali-kali muncul. Kita ambil contoh yang satu saja. Ini surat Al-Maidah. Ayatnya 104. Ini mirip. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau, marilah. Ta'al, bahasa Arab itu kalau dipanggil, ta'alau, mari sini. Ta'alau, marilah ke sini. Ila, kepada siapa? Bukan kepada si pemanggil, tetapi kepada apa yang Allah turunkan. Kalau kepada si pemanggil kan subjektif juga. Jadi ta'alau ila ma anzalallah. Marilah kepada apa yang Allah turunkan, itu Al-Quran. Wa ila rasul, dan apa yang Rasul laksanakan dari Al-Quran itu. Ingat di atas pembahasan kita sebelumnya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ya, kita sudah bahas tadi subuh. Jadi wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul, apabila dikatakan kepada mereka marilah kita kembali kepada apa yang Allah turunkan di Al-Qur'an, wa ila rasul, dan apa yang dicontohkan Rasul, qalu, mereka menjawab, hasbuna, cukuplah bagi kami, ma wajadna, apa yang kami terima, aba'ana, senior kami. Ingat kata-kata aba'ana di sini jangan artikan ayah biologis kita. Aba'ana di sini bisa disebut senior. Ya, karena ini kan bersifat kultural, yaitu bahwa bisa saja guru-guru kita, ustadz kita, orang-orang pintar kita, yang kita sebut dengan cerdik pandai, yang kita sebut dengan senior, dan sebagainya. Jadi artinya apa? Semua itu yang namanya ulama, ustadz, senior, dan sebagainya harus diobjektifikasi. Artinya harus diukur benar tidaknya dengan Al-Quran. Jadi patokannya Al-Quran, ingat, bukan orang tersebut. Kalau kita mengukur kebenaran berdasarkan orang tersebut, maka berarti kita telah menganggap Al-Quran bergantung kepada orang. Dan ingat kata-kata Nabi, dan sering dialamatkan kepada Imam Ali dengan kata-kata yang mengatakan bahwa jangan lihat siapanya. Kan jangan lihat siapanya, jangan lihat apakah dia guru, ustadz, ulama, orang pintar, dan sebagainya. Tapi lihatlah ya apa yang dikatakannya. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Jadi lihat kepada apa yang dikatakannya. Jangan lihat kepada yang mengatakannya. Jadi jangan karena mengatakannya dia adalah orangnya bergelar ini dan itu, maka kita harus percaya. Tidak seperti itu. Tetapi yang namanya kebenaran, ya kebenaran itu sendiri. Justru orang itu disebut hebat kalau semua kata-katanya benar. Jadi orang itu disebut dengan hebat, cerdas kalau kata-katanya benar. Bukan karena kita disebut orang pintar cerdas, maka otomatis kata-katanya benar. Bukan. Justru ketika dia disebut benar, karena kata-katanya benar. Bukan karena orangnya, maka kata-katanya benar. Nah, jadi Nabi mengatakan, unzur ma qala wala tanzur ma qala. Maka inilah. Jadi kita kembali kepada apa yang Allah turunkan dan apa yang Rasul sampaikan. Tapi orang-orang seperti itu mengatakan, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami apa yang kami sudah biasa kami terima dari senior kami, bapak-bapak kami, moyang-moyang kami. Awalau kana aba'u la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Apakah kita tetap mengikuti senior kita walaupun senior itu tidak punya pengetahuan apa-apa tentang kebenaran dan tidak terbimbing? Jadi di sini Tuhan juga tidak melarang kita mengikuti senior kita. Kita harus mengikuti guru-guru kita, ustadz kita, alim ulama kita. Tetapi patokannya di sini ilmu, yaitu apa yang disampaikannya itu ilmu. Dan puncak ilmu adalah kitab suci tadi Al-Quran, ma'anzalallah. Dan yang kedua adalah yahtadun. Mereka juga mendapatkan petunjuk. Dan kita sudah tahu di dalam surat Yasin kalau dapatkan petunjuk apa kategorinya? Ya tidak pamrih. Ya, kan di dalam surat Yasin kita sering angkat
Ittabi'u man la yas'alukum wa hum yahtadun. Ikutilah apa yang tidak minta apa-apa dari kamu. Ittabi man la yas'alukum ajra, begitu ya. Ittabi man la yas'alukum ajra wa hum yahtadun. Nah, itu sama persis. Mereka itu yang dapat petunjuk. Jadi kalau dia masih punya pamrih, ya kita harus berpikir dulu. Kenapa? Karena jangan sampai ada subjektivitas masuk di dalamnya. Jadi ini jemaah sekalian, kita sudah sering sampaikan surat Yasin ya. Karena Yasin ini kan terkenal di masyarakat kita. Sudah menjadi budaya, ada orang mati baca Yasin, ada orang akan menikah baca Yasin, ada orang masuk rumah baru baca Yasin, setiap malam Jumat baca Yasin. Dan di dalam Yasin inilah kita menemukan kata-kata seperti ini tadi ya. Yaitu nah, mana tadi? Ini kelanjutannya lagi. Jadi masih jauh di sini ya, di bawah. Nih. Ayatnya 21 nih. Ittabi'u man la yas'alukum ajran. Ikutilah orang yang la yas'alukum, tidak pernah meminta kepada kalian ajar, upah. Wahum, karena mereka itulah muhtadun, ini jelas. Hum, mereka itulah muhtadun. Ini hum, mereka itulah muhtadun, orang dapatkan petunjuk. Kan tadi di sini kata-kata muhtadun juga sama persis. Ya. Ini adalah tadi di ayat ini ya. Di ayat 1 tadi ini yahtadun. Yahtadun, muhtadun sama saja. Yahtadun itu kata kerjanya, muhtadun orangnya, orang yang dapatkan petunjuk. Nah, jadi begitulah jemaah sekalian, kita kembali ke sini. Jadi orang-orang munafik itu yasudduna. Yasudduna angka sududa. Sekarang ayat berikutnya. Nah, terlalu banyak orang yang bertopeng di tengah-tengah kita. Kita tidak kenal wajah sesungguhnya. Topengnya bukan topeng asli begitu seperti ini, ya, tetapi bertopeng seperti tadi, warnanya warna agama, penampilannya agamis dan seterusnya, pembahasan agamis, tapi ternyata itu hanyalah topeng belaka saja. Nah, Allah katakan, fakaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim summa ja'uka yahlifun. Jadi bagaimana sekiranya apabila mereka asabat musibah, ditimpa musibah. Jadi kita lihat orang-orang seperti tadi ketika dapat musibah baru datang lagi ya, meminta ini. Pakai faedah asabat musibah. Humnya ini kembali tadi kepada al-munafiqun yang sebelumnya, kan humnya ini bicara munafik tadi yang di atas ya. Bagaimana apabila orang-orang munafik itu dapat musibah, dan musibah itu adalah bima qaddamat aydihim, tanpa mereka sadari itu adalah akibat perbuatan mereka sendiri. Bima qaddamat aydihim, sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Nah, setelah dapat musibah, summa kemudian ja'uka, datang kepadamu. Jemaah sekalian, ini kita catatkan baik-baik kata-kata ja'uka ini, ya, K-nya ini adalah Nabi Muhammad pada saat itu, ya. Dan sampai sekarang juga tentu Nabi yang diwakili oleh para ulama, para satis, para maraji dan sebagainya. Jadi ja'uka, datang kepadamu. Summa ja'uka, kemudian datang kepadamu. Ketika datang kepada Nabi, apa mereka lakukan? Yahlifuna billah. Mereka bersumpah atas nama Allah. Mereka bersumpah atas nama Allah. Nanti ja'uka ini kita ketemu di ayat 64. Ini sekarang ayat 62. Jadi 63, 64 nanti kita ketemu. Yahlifuna billah. Mereka bersumpah atas nama Allah. Apa sumpahnya? In aradna illa ihsanan wa taufiqa. Ketika dapat musibah, mereka mengatakan, kami melakukan ini tidak ada tujuan lain kecuali kebaikan dan kesempurnaan. Jadi seperti itu juga kata-kata mereka. Taufik itu persepakatan. Ya. Ketika mereka kalah dari Nabi terutama, ataukah kalah kelompok-kelompok yang mereka dukung, dikalah oleh Nabi, karena mereka kan mendukung, diam-diam mendukung kelompok-kelompok yang menyerang Nabi. Ya. Lalu kemudian ketika mereka dapat musibah, misalnya kalah, maka mereka datang kepada Nabi bersumpah demi Allah bahwa mereka melakukan itu tidak ada niat untuk menghancurkan Islam, tidak ada niat untuk merusak, melawan Nabi. Tiada yang mereka lakukan kecuali ihsan, berbuat baik. In aradna illa ihsana wa taufiqa. Tiadalah yang kami inginkan kecuali hanyalah kebaikan dan
kesepakatan. Taufik itu adalah kesempurnaan, perdamaian yang sempurna. Taufik. Kata taufik ini sudah menjadi lazim di masyarakat kita karena banyak orang yang menutup ceramahnya, khutbahnya atau pembicara pidatonya dengan billahi taufik, kamu gitu. Billahi taufik wal hidayah. Jadi banyak di antara kita menutup kalau selesai pidato billahi taufik wal hidayah. Taufik dan hidayah. Nah, jadi banyak yang melakukan itu. Nah, kita lihat ini surat Al-Hujurat. Sama ketika misalnya orang-orang Arab datang. Ini kan tadi orang-orang Arab Badui maksudnya. Arab-Arab dusun. Datang kepada Nabi ketika mereka tadi seperti kena musibah. Artinya bahwa ternyata setelah mereka mendukung Mekah itu orang-orang kafir Quraisy menyerang Nabi, ternyata tidak berhasil. Selalu tidak berhasil. Akhirnya sampailah pada kesimpulan mereka tidak bisa mengalahkan Nabi. Walaupun Nabi sangat kecil. Baru pula. Akhirnya apa yang terjadi? Qalatil Arabu amanah. Berkatalah orang Arab itu amanah. Kami sekarang sudah beriman, wahai Muhammad. Tapi apa kata ayat ini? Allah mengatakan kepada Nabi, Qul katakanlah Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian ini belum beriman. Walakin akan tetapi, qulu, kalian baru boleh mengatakan aslamna, baru Islam dalam pengertian, ya mengakui Muhammad. Bukan mengimani, mengakui kalau dia kuat, tidak bisa kita kalahkan. Ya, itu namanya aslamna. Dan tentu kita semuanya banyak Islam seperti ini. Ya, di masyarakat kita terkadang ada istilah Islam KTP. Apakah itu Islam KTP buruk? Tentu tidak. Kenapa? Cuma yang buruk kalau dia tidak mau belajar. Ya, jadi sebetulnya Islam apapun level kita bagus-bagus saja. Bahkan di tempat ini kita selain mengatakan bahwa orang yang di luar Islam sana juga bagus. Yang tidak bagus kalau orang tidak mau belajar. Karena ciri orang manusia disebut manusia itu diberikan akal dan fungsi akal untuk belajar. Gitu. Nah, jadi katakanlah aslamna, kami sudah menyerah. Apa sebabnya dikatakan belum beriman? Walamma yadkhulul iman. Karena iman itu belum masuk. Ya. Nah, pertanyaan, bagaimana iman bisa masuk dalam dada? Melalui pelajaran kitab suci Al-Quran. Dengan belajar, kita akan ma'rifat kepada diri kita. Dan ma'rifat kepada Allah. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Jadi, walamma yadkhulul iman fi qulubihim. Belum masuk iman ke dalam kalbu mereka. Wa in tuti'ullaha wa rasulah. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, la yalitkum min a'malikum syai'a. Jadi kalau benar-benar taat, jadi ini ketaatan. Makanya wajarlah kalau diajarkan kita dalam doa kumail bahwa ketaatan itu adalah kekayaan. Ya manismuhu dawa wa dzikruhu syifa wa ta'atuhu ghina. Wa in tuti'ullaha wa rasulah. Kalau kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, la yalitkum, Allah tidak akan mengurangi syai'a sesedikit apapun min a'malikum, amal-amal perbuatan kalian. Innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Mereka yang tadinya Islamnya disebut dari Islam KTP pun Allah terima selama yang bersangkutan mau datang kepada Allah, belajar dan belajar. Makanya ayat pertama turun adalah Iqra 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 3 Iqra wa rabbukal akram. Ya. Kita kembali lagi ke sini ya. Ayat 63. Nah, jadi kita lihat tidak sedikit orang yang bertopeng seperti ini. Ulaikal ladzina, mereka itulah yang bertopeng-topeng seperti itu yang disebut dengan tadi munafik. Ulaikal ladzina, kata bertopeng itu kan menutup wajah yang sesungguhnya. Sehingga kita lihat topengnya. Kalau topengnya tadi kan hitam menyeramkan. Kalau ini topengnya agama kan enak dilihat. Topeng agama. Ulaikal ladzina ya'lamullah ma fi qulubihim. Mereka itulah orang-orang yang ya'lamullah. Allah tahu. Jadi kita juga tidak perlu uring-uringan. Kenapa? Ini Allah sendiri juga tahu. Ulaikal ladzina ya'lamullah. Mereka itulah orang-orang yang Allah tahu. Ma fi qulubihim, apa yang ada dalam kalbu mereka. Ma fi qulubihim. Jadi artinya apapun yang ada dalam kalbu kita yang tidak diketahui orang, Allah tahu. Yang diketahui orang itu hanya lahiriah kita, yang lahiriah kita pun juga sebagian. Dan banyak orang melakukan penilaian berdasarkan lahiriah. Padahal yang lahiriah itu terkadang cuma topeng, cuma zahirnya saja. Fa'arid anhum, maka Allah katakan berpalinglah dari mereka. Ya.
berpaling. Jadi kita tidak perlu ribut, berpaling aja dari mereka. Nggak perlu kita masuk dalam narasi mereka. Tidak perlu kita larut, tersedot, masuk ke dalam narasi yang mereka bangun. Tidak perlu kita berdansa, menari atas gendang yang mereka tabuh. Tidak perlu kita ingin ikut berjoget atas musik yang mereka mainkan. Karena yang menjadi masalah kita zaman sekarang, kita sering sekali berdansa, berjoget, menari atas musik yang orang lain putar. Orang lain yang mutar musiknya, mainkan, kita yang berjoget. Akhirnya kita masuk dalam narasi mereka. Akhirnya kita apa? Kita lolos, kita lepas, kita miss dari agenda kita sendiri. Yaitu apa? Al-Quran. Dan yang sekarang ini banyak, baik dalam budaya, ekonomi, politik, kita masuk dalam agenda-agenda seperti itu, sehingga kita lupa kepada agenda kita sendiri. Maka Allah mengatakan, Farid anhum, berpalinglah dari mereka. Untuk apa kita ikut-ikut membangun narasi yang mereka bangun? Padahal itu untuk kepentingan mereka. Seperti contohnya di Timur Tengah selalu kalau ada yang pro negara Israel sekarang, pasti yang dibangun. Tidak boleh antisemit. Ya, itu dibangun untuk menakut-nakuti orang. Dan kita masuk membangun itu narasi. Jadi ingat, narasi-narasi seperti ini dibangun Pak sekalian. Antisemit, LGBT, itu apa namanya, feminisme, itu semuanya narasi yang dibangun mereka. Bahkan perubahan iklim itu dibangun oleh mereka. Bahwa memang ada perubahan iklim ya, tetapi mereka membangunnya untuk kepentingan mereka saja, bukan untuk kepentingan manusia secara keseluruhan. Kalau kita bahas lebih jauh tentu panjang ceritanya, tapi waktu kita terbatas dan kita punya ayat banyak, ya kita kembali ke sini. Farid anhum, berpalinglah dari mereka. Itu saja kata Tuhan, berpaling dari mereka. Nggak usah ikut-ikutan membahas itu. Apa yang kita dapat dengan ikut membahas itu? Sementara waktu, kenapa kita tidak gunakan belajar Al-Quran? Ya, jari-jari tangan kenapa tidak digunakan untuk menulis? Ataukah berbicara tentang, mendiskusi tentang Al-Quran? Ya kan, harusnya jari-jari tangan kita digunakan untuk berdiskusi tentang Al-Quran. Bukan berdiskusi tentang nyanyian yang orang lain nyanyikan. Musik yang orang lain putar. Gendang yang orang lain tabuh. Kita seharusnya menggunakan waktu kita, jari-jari tangan kita untuk mendiskusikan ini. Ya. Jadi Farid anu, berpalinglah dari mereka, nggak usah ikut dengan mereka. Wa'izhum. Ya. Kalau toh kita bergabung dengan mereka, kita yang harus memberikan pelajaran. Pelajaran apa? Kitab suci Al-Quran. Jangan justru kita masuk dalam narasi mereka, memberikan pelajaran, tetapi dalam konteks narasi mereka juga. Akhirnya apa? Ya ujung-ujungnya kita hanya membesarkan narasi mereka, ikut menyumbang membesarkan narasi mereka. Banyak sekali Bapak sekalian. Narasi-narasi yang dibangun oleh manusia kita hidupkan kembali, kita teruskan. Padahal itu sebenarnya orang lain yang bikin. Ya. Orang lain di dalam pengertian di sini bukan saja orang non-Islam, tapi orang Islam juga. Narasi, karena orang Islam kan banyak juga yang termakan oleh narasi mereka, walaupun dia mungkin adalah agamawan, sehingga kita menganggap itu pendapat dia sebagai agamawan. Padahal mereka, agamawan itu juga telah ikut berjoget juga atas musik yang diputar oleh orang lain. Maka Allah mengatakan, berpalinglah dari mereka, seraya memberikan pelajaran kepada mereka dengan pelajaran yang baik. Apa pelajaran yang baik? Al-Quran. Kan Al-Quran sudah dengan mau'izah. Ini kata-kata izhum itu mau'izah. Al-Quran itu adalah mau'izatil hasanah. Waqul, dan katakanlah lahum kepada mereka fi anfusim qaulan baligha. Kata-kata yang baligh, yang sangat fasih, yang berbekas ini. Jadi kita memberikan kata-kata baligha. Apa itu kata-kata baligha? Yang dari Al-Quran. Kalau Al-Quran itu adalah kata-kata baligha. Ya. Makanya juga khutbah yang paling bagus namanya Nahjul Balagha, dari kata baligha. Ya. Paling fasih, puncak kefasihan. Ya. Jadi dia adalah merupakan fasih yang paling tinggi. Kata fasih itu bukan hanya fasih dalam berbicara, tapi penalarannya semuanya benar. Tidak bisa diruntuhkan. Tidak bisa lagi didekonstruksi. Ya. Kalau bisa didekonstruksi, ya berarti memang bisa diruntuhkan namanya. Jadi wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Ya. Dan ini ayat seperti ini juga beberapa kali dalam Al-Qur'an ini, contohnya nih. Ya. Ini adalah surat Al-Muzammil. Ya. Di malam hari kita rattilil Qur'ana tartila. Ini baca Al-Qur'an dengan tartil, artinya perlahan-lahan. Kenapa? Karena harus ditadaburi. Jadi ada tadarus, ada tadabur. Jadi kita harus paralelkan, dua-duanya jalan. Kita ada tadarus, harus ada tadabur juga. Ya, kalau tadarus tanpa tadabur ya sama dengan membaca kalimat-kalimat yang kita tidak tahu maknanya. Ya.
Kan banyak di antara kita bisa membaca tulisan berbahasa Inggris karena menggunakan tulisan Latin, tapi kita tidak tahu artinya. Ya. Kan misalnya beberapa bahasa itu kan ditulis dengan huruf Latin, pasti bisa kita baca, tapi tidak tahu artinya. Ya. Nah, jadi warattilil Qur'ana tartila. Untuk apa rattilil Qur'ana tartila? Ini. Inna sanulqi. Karena dengan membaca Al-Quran secara tartil, kalau bahasa lainnya mentadaburi Al-Quran, sanulqi, kami akan memberikan. Nulqi itu kami akan mempertemukan jiwa kalian dengan qaulan saqila, dengan perkataan yang berbobot. Ini kata berat kita artikan berbobot. Qaulan saqila, perkataan yang berkualitas, qualified. Apa itu perkataan yang berkualitas? Perkataan yang bisa menggait, membimbing manusia menuju kepada Tuhannya. Itulah yang disebut dengan qaulan saqila. Inna sanulqi alaika qaulan saqila. Begini juga di sini jemaah sekalian berbahagia. Jadi kita menggunakan Al-Quran untuk izhum, memberikan bimbingan pelajaran kepada mereka, sehingga kita berbicara kepada mereka fi anfusin, dalam jiwa mereka, lahir qaulan baligha, perkataan yang berbekas. Oh, apa yang dikatakan tadi benar. Bukan kita justru larut dalam narasi mereka. Ini ayat yang paling penting, ayat 64, Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat misalnya orang Sa'ih, itu kan kalau dilihat dari secara lahir kan bagus sekali. Seragam jalannya putih-putih, tidak ada pengelompokan, menunjukkan bahwa Islam itu adalah satu. Di sini kan berbagai negara, tapi tidak kelihatan di situ. Mana kelihatan di situ? Mana orang Prancis, mana orang Ghana, mana orang Nigeria, mana orang Indonesia, Malaysia, Singapura, tidak kelihatan. Semuanya lebur menjadi satu. Pakaian ihram, arahnya juga satu, menuju ke satu titik. Tidak ada yang bondar, tidak ada yang bertabrakan di sini. Sama kalau kita tawaf juga. Karena Nabi mengatakan umat Islam itu satu. Kal jasad seperti satu jasad. Ya. Nah, cuma sekitar bahagia. Lalu di manakah sifat ini sekarang kaitannya dengan Palestina? Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita di Gaza luar biasa. Sudah 3 kali mereka berkerumun menunggu bantuan, ditembaki. Terakhir lagi 2 hari yang lalu ditembaki lagi, luar biasa. Ya. Mereka kelaparan, diberikan bantuan, ditembakin pula. Terus di mana itu? Di mana marwah kita sebagai orang Islam, terutama yang ada di sekitar situ? Di manakah marwahnya orang Mesir itu? Yang di situ ada Al-Azhar. Di manakah marwahnya Saudi? Yang di situ ada Ka'bah, Mekah. Di situ ada tempat sa'i seperti ini. Tidak ada lagi jemaah sekalian. Karena bukan lagi Al-Quran kita laksanakan, tetapi agenda-agenda para raja-raja dan penguasa-penguasa yang juga sebetulnya telah menjadi bagian daripada kerajaan besar Amerika. Mereka adalah pendukung Amerika yang paling utama. Mereka dibentuk bahkan oleh Amerika. Mereka adalah Islam Amerika di masa berbahagia. Bagaimana mungkin kita menjadikan mereka sebagai patokan? Ya. Maka kata ayat ini, wama arsalna min rasulin. Tiadalah kami mengutus rasul itu illa kecuali liyuta'ah bismillah, untuk ditaati. Nabi diutus untuk ditaati ini, ditaati. Jadi harus ada objek kepemimpinan yang harus kita taati. Ketika tidak ada objek yang sifatnya mengkerucut, konvergen, maka kemudian kepemimpinan itu menyebar. Akhirnya lahirlah perpecahan. Harusnya kan namanya umat cuma satu pemimpinnya. Makanya Rasul ini adalah pemimpin tertinggi. Illa li ta'ah. Nah sekarang, bagaimana mungkin bangunan agama yang bersifat berbentuk piramida ini, berbentuk mengkerucut ke atas ini, ketika pemimpinnya di atas hilang, lalu tidak diganti. Ketika tidak diganti, apa yang terjadi kira-kira? Pasti akan terjadi split atau perpecahan. Ya, banyak menjadi pemimpin. Semua orang mengangkatnya sebagai pemimpin. Di Saudi ada pemimpinnya juga, Mesir juga ada pemimpinnya, Wahabi ada pemimpinnya, Syafi'i ada pemimpinnya, macam-macam. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Seperti sekarang. Di depan mata kita ini bukan mimpi. Ya, apa yang kita saksikan di Palestina itu bukan film. Itu bukan film Rambo. Itu bukan film Hollywood. Itu bukan film Bollywood. Itu bukan drama Korea, drakor. Itu fakta. Itu kejadian sesungguhnya. Lebih horor dari film horor manapun. Lebih aksi daripada film aksi manapun. Ya. Lebih perang daripada film perang manapun juga. Dan itu yang menjadi objek pembantaiannya adalah umat Islam. Di tengah-tengah umat Islam. Ya. Kenapa? Karena tidak ada ketaatan kepada satu pemimpin. Ya. Maka Allah mengatakan, wa ma arsalna min rasulin, tiadalah kami mengutus daripada rasul
illa kecuali linya untuk yuta'a ditaati biiznillah atas izin Allah. Kita bicara saja internal Indonesia kita. Setiap partai punya ulamanya. Nah sekarang masyarakat jadi bingung nih, kita ikut yang mana? Ya. Harusnya kan kalau dia benar-benar ulama dalam pengertian ini, ya netral. Seperti mana juga tentara harus netral, polisi harus netral. Supaya apa? Supaya lahir yang namanya demokrasi yang sehat. Ulama itu harusnya netral. Yang memilih profesi ulama berarti memilih sebagai pembimbing seluruh kelompok. Ya. Kalau dia tidak mau netral, tetapi dia mau disebut ulama, bahkan dipanggil dengan istilah-istilah keulamaan seperti kiai, ajengan, buya, tapi pada saat yang sama tidak mau netral, berarti sebetulnya terjadi kontradiksi. Mau mengambil predikat keulamaan, tapi tidak mau menerima konsekuensinya, yaitu tidak didukung oleh kelompok manapun juga, atau didukung oleh kelompok manapun juga. Ya. Jadi harusnya dia netral. Untuk apa? Untuk mengademkan umat. Jadi ketika umat partai A, partai B ribut, dia adem di tengah-tengah. Dia mengademkan orang. Bukan justru menjadi provokator. Ya. Jadi illa liuta, ingat, Nabi ada di Yastrib. Kenapa Nabi diterima di Yastrib? Padahal Nabi orang dari Mekah, pendatang. Karena dia mengademkan, mendamaikan dua kelompok yang berseteru, yaitu Aus dan Khazraj. Mendamaikan antara kelompok Arab dengan kelompok Yahudi. Mendamaikan Bani Israel, mendamaikan antara penganut agama pagan dengan agama Yahudi dan Nasrani. Dibikinkan satu perjanjian bersama, namanya Piagam Madinah. Ya, itulah Nabi jemaah sekalian. Jadi wa ma arsala min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tiadalah diutus rasul kecuali untuk ditaati. Jadi kesimpulannya ditaati. Liyuta'a biiznillah. Walau annahum, begitu pentingnya ketaatan ini, seandainya mereka, manusia ini, izalamu ketika melakukan kezaliman, anfusahum atas diri mereka, maka ja'uka harus datang kepada umat. Ini tadi yang di atas kita sebutkan, dan kata-kata ini harus kita hafal karena harus ada ini, muncul lagi, ja'uka. Harus datang kepada umat. Jadi harus datang kepada pemimpin. Tidak cukup dengan salat seperti salatnya Nabi. Tidak cukup berzikir dengan seperti zikirannya Nabi. Tidak cukup membaca Quran seperti Qurannya Nabi. Tidak cukup berhaji dengan haji seperti hajinya Nabi, yaitu tawaf sa'i. Enggak cukup dengan itu. Tapi ja'uka harus datang kepada Muhammad. Ya. Di depan kamu fastaghfirullah. Baru yang bersangkutan istighfar kepada Allah. Wastaghfirullah. Nah setelah yang bersangkutan istighfar kepada Allah, bukan istighfar kepada Nabi ya. Datang kepada Nabi tapi istighfarnya kepada Allah. Jadi jangan salah paham, bukan minta ampun kepada Nabi, tapi minta ampunnya kepada Allah. Di depan Nabi, setelah datang kepada Nabi. Kedatangannya kepada Nabi sebagai sebuah penerimaan atas kepemimpinan Nabi, yang berarti juga kepemimpinan ilahiyah terhadap manusia di muka bumi ini, planet ini. Ya. Fastaghfirullah, harus istighfar kepada Allah. Nah, kalau sudah istighfar kepada Allah, karena datang kepada Nabi, wastaghfar lahumur rasul. Barulah juga Rasul istighfarkan mereka. Jadi kita tidak bisa istighfar begitu saja. Kan selama ini kita katakan, ya istighfarlah kepada Allah. Tidak cukup. Kita istighfar berkali-kali, tapi kalau Rasul tidak istighfarkan kita, tidak bisa. Ya. Dan bagaimana caranya Nabi istighfarkan kepada kita? Kalau kita menerima dia sebagai pemimpin tertinggi. Ini ja'uka. Harus datang kepada Muhammad, berbaiat, menerima kamu. Ya. Ja'uka. Baru kemudian fastaghfirullah. Baru wastaghfaralahum rasul. Rasul, yaitu kaknya di sini Rasul, juga istighfarkan yang bersangkutan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya berbahagia, saimin saimat rahimakumullah, kita pertegas kembali bahwa nanti kita diterima ampunannya di sisi Allah kalau Rasul juga mengistighfarkan kita. Tidak cukup kita mengucapkan astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadzunub. Tidak cukup. Kita harus datang kepada Rasul. Ya, itu syaratnya. Syarat mutlak. Ya. Kemudian timbul pertanyaan. Lah, bukankah Nabi tidak ada? Jawabannya, ya justru itulah. Nabi ketika akan pergi mempersiapkan penggantinya. Karena setelah Nabi tidak ada, kita datang kepada pengganti Nabi.
datang kepada penggantian ditunjuk Nabi, hakikatnya datang kepada Nabi. Kenapa? Karena dia tunjuk oleh Nabi, pewarisnya Nabi. Ya, pewarisnya Nabi. Ya, kenapa harta setelah orang yang meninggal dunia tidak diperebutkan? Karena sudah jelas ahli warisnya. Nanti kalau orang meninggal dunia, yang mewarisi adalah anak keturunannya. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat. Kan sudah jelas. Jadi tidak pernah kita dengarkan ada orang meninggal, orang sekampung berebutan datang mengambil harta bendanya. Kenapa tidak begitu? Ya karena sudah jelas. Tapi coba kalau tidak jelas, tidak diatur bahwa orang meninggal dunia siapa ahli warisnya, maka setiap ada orang meninggal dunia, apalagi kalau orang kaya, pasti berebutan orang datang memperebutkan. Ada yang mengambil televisinya, TV-nya, ada yang mengambil mobilnya, ada yang mengambil emasnya, ada yang mengambil kerbaunya, ada yang mengambil depositonya. Wah, bahkan bisa terjadi pertumpahan darah. Dan sayang seribu sayang, itu yang terjadi pada agama. Ya seharusnya agama yang mengatur mekanisme seperti itu. Jadi fastaghfirullah wastaghfaralahum rasul. Nah, setelah mekanisme ini kita lakukan, yaitu datang kepada Nabi, di depan Nabi kita istighfar kepada Allah, dan kemudian Nabi juga mengistighfarkan kita, barulah lawajadullah, barulah mereka menemukan Allah. Lawajadullah, ini mereka menemukan Allah tawwaban, sebagai zat yang maha penerima taubat. Barulah mereka menemukan Allah sebagai tawwaban, penerima taubat, dan juga rahimah, penyayang. Jadi seakan-akan Allah mengatakan begini, kalian tidak akan menemukan Allah sebagai zat yang maha penerima taubat dan penyayang kepada kalian, kepada kamu, kalau kamu tidak mengikuti mekanisme ini, tidak mengikuti aturan ini. Sama misalnya kalau kita pergi ke Singapura, ke Malaysia, kan tidak bisa kita langsung datang begitu saja ke Kuala Lumpur. Tidak bisa. Harus apa? Melalui mekanismenya. Apa mekanismenya? Melalui imigrasi. Pintu masuk yang benar. Ingat, melalui pintu masuk yang benar. Pintu masuk itu dijaga oleh imigrasi. Setelah imigrasi menstempel kita punya paspor, nah berarti baru boleh masuk. Kan begitu Pak sekalian. Jadi kita datang ke sana, minta. Ini kita minta. Pak imigrasi, Tuan imigrasi, saya mau masuk Malaysia. Saya ingin masuk ke Singapura. Begitu ya orang Malaysia ke Indonesia. Pak imigrasi, saya masuk ke Indonesia. Nah setelah dilihat, dicop, distempel, nah baru boleh. Jadi ada 2 di situ. Kita meminta dengan menyodorkan paspor kita, imigrasi melihat, dicop, dia pada distempel. Nah barulah terjadi. Jadi sama dengan ini. Mekanisme ini sama juga. Datang kepada Rasul, Rasul istighfarkan kepada kita setelah kita istighfar kepada Allah. Barulah lawajidullah tawwabur rahim. Inilah mekanisme ilahiyah. Inilah mekanisme ketuhanan. Inilah mekanisme kenabian. Inilah mekanisme agama samawi. Punya aturan, punya urutan-urutan, punya hierarkinya sendiri. Kalau kita tidak melakukan ini, ya tidak bisa. Dan jemaah sekalian tidak bisa. Coba kita lihat di sini. Ya. Ini surat Al-Munafikun. Kan tadi bicara tentang orang munafik ya. Orang munafik itu apa? Ya secara lahiriah Islam. Jadi boleh jadi kita ini sendiri juga ada sifat munafik tanpa kita rasakan. Ya. Nah kita lihat sini. Wa idza qila lahum, hukumnya orang munafik ini ya. Apabila dikatakan kepada mereka orang munafik itu, ini baru pasti munafik di sini nih. Ya. Marilah beriman. Jadi kepada mereka munafik maksudnya. Di atasnya adalah al-munafik. Karena ini surat al-munafikun. Apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau, marilah. Ya. Marilah sini. Kepada siapa? Ini. Rasul. Ta'alau, marilah. Yastaghfir lakumur rasul. Marilah datang kepada Nabi, menerima Muhammad, agar Muhammad sebagai Rasul, sang Rasul, yastaghfir lakum. Istighfar untuk kalian. Jadi harus Rasul istighfar kan. Yastaghfir lakumur rasul. Ya. Yastaghfir lakum Rasulullah. Rasulullah itu harus istighfarkan kita. Ini Rasulullah ini adalah pelaku, pekerjaannya yastaghfir. Objeknya kita, lakum kalian. Yaitu di situ orang munafik. Jadi Rasulullah harus istighfarkan kalian. Baru bisa diterima istighfarnya. Tapi apa yang terjadi? Dasarnya orang munafik, lawau. Mereka berpaling, mereka pergi. Mereka memalingkan ru'usahum. Mereka memalingkan kepala mereka, wajah mereka. Sebaliknya, selanjutnya, wara'aitahum, dan kamu menyaksikan mereka, yasudduna. Mereka menghalang-halangi. Yasudduna tadi menghalang-halangi. Ya, berpaling dan menghalang-halangi manusia lain. Wahum mustakbirun, seraya
seraya membesarkan dirinya, menyombongkan dirinya. Nah, karena mereka tidak menerima Rasul, maka apa yang terjadi? Sawa'un alaihim, sama saja. Astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Sama saja kita orang-orang ya, mengistighfarkan mereka. Jadi kan terkadang kita diminta minta doanya untuk si A si B, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau yang bersangkutan sendiri tidak melakukannya, tidak bisa. Ingat Bapak sekalian, kita boleh saja meminta ampunkan orang meninggal, tapi kalau yang bersangkutan sendiri dulu waktu hidup tidak pernah berusaha ke situ, ya tidak bisa. Ya. Karena ini harus mekanismenya seperti itu. Sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka, astaghfarta lahum, kamu istighfarkan mereka, am lam tastaghfir lahum, atau kamu tidak istighfarkan mereka. La yaghfirallahu lahum. Allah tidak akan mungkin menerima ampunan atas dosa mereka karena mereka tidak memenuhi syarat, yaitu tidak datang kepada Nabi secara pribadi. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang fasik. Ya. Jadi bukan hanya munafik tapi fasik juga. Berikutnya ayat surat terakhir. Ayat terakhir pembahasan kita, ayat 65 ya. Fala maka sekali-sekali tidak. Warabbika, demi Tuhanmu. La yu'minuna, mereka tidak akan beriman. La yu'minuna, mereka tidak akan beriman hatta sampai yuhakimuka, mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim. Nah, cobalah Bapak sekalian. Jadi lagi-lagi Nabi sebagai tokoh sentral di sini. Ya. Mereka tidak dikatakan beriman. Ini sampai bersumpah Bapak sekalian. Fala, maka sekali-sekali tidak. Warabbika, demi Tuhanmu. Demi Tuhanmu Muhammad, demi Tuhanmu yang membaca Al-Quran. La yu'minu, tidak akan bisa dikatakan beriman seseorang itu. Hatta sampai yuhakimuka, mau menjadikan kaum Muhammad sebagai hakim. Ya, sebagai pemimpin tertinggi yang menetapkan aturan dan hukum untuk kehidupan mereka. Hatta yuhakimuka, menjadikan kamu sebagai hakim, penyelesai masalah. Yang namanya hakim itu kita datang kepadanya. Baik orang bersengketa itu kan datang kepada hakim. Orang yang pro dan kontra, hakim yang ditanya harus sama, kan tidak ketemu kalau hakimnya beda. Ya. Jadi yuhakimuka, harus menjadikan kamu sebagai hakim. Fima, pada apa? Syajara yang mereka perselisihkan. Syajara itu pohon, syajara. Kenapa satu kata? Karena syajara itu kan beranting-ranting. Yang namanya pohon, pokok itu kan bertangkai, berdahan, beranting, bercabang-cabang. Nah, yang namanya perselisihan itu kan berbeda pendapat. Masalahnya sama, misalnya masalah uang, tapi bisa berbeda pendapat gitu. Masalah pernikahan, ya bisa berbeda pendapat. Nah, jadi syajara sama dengan itu. Nah, fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Jadi diperselisihkan di antara mereka. Summa, kemudian setelah dia datang kepada Nabi dan menjadikan Nabi sebagai hakim, summa kemudian la yajidu fi anfusihim. Mereka tidak menemukan lagi, ini la yajidu, tidak menemukan fi anfusihim, dalam diri mereka haraja, keberatan. Jadi kita tidak keberatan atas apa yang Nabi putuskan. Kalau kita keberatan atas apa yang Nabi putuskan, yang Nabi tetapkan, yang Nabi pilih, yang Nabi amanahkan kepada kita, berarti kita menolak. Jadi tidak dikatakan beriman seseorang kalau mereka tidak menjadikan kaum Muhammad sebagai hakim atas masalah-masalah yang mereka perselisihkan di antara mereka. Dan setelah mereka datang kepadamu, mereka tidak menemukan fi anfusihim, dalam diri mereka harajan, keberatan, mimma qadaita, terhadap keputusan yang kamu berikan kepada mereka. Qadaita, yang telah kamu qadakan, putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerimanya dengan penerimaan yang sempurna. Menerima dengan lapang dada. Salim itu kan tenang, damai. Menerimanya dengan damai. Yusallimu taslima, kita temukan juga di dalam surat 33 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tadi kaknya Nabi. Tak Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallimu taslima. Jadi harus menerimanya dengan penerimaan yang sempurna. Wa yusallimu taslima. Ini adalah
ayat terakhir yang bisa kita bandingkan dengan ini. Surat Al-Maidah. Wa kaifa yuhakkimunaka, bagaimana mereka bisa berhakim, menjadikan kamu sebagai hakim Muhammad. Wa indahumut Taurat, sementara mereka punya Taurat juga. Fiha, di dalamnya hukum Allah, sementara mereka tidak menjadikannya sebagai hukum. Jadi kalau kitab sucinya sendiri mereka tidak jadikan sebagai sumber hukum, bagaimana mungkin datang kepada Muhammad? Summa yatawallawna min ba'di dzalik. Tetapi setelah Taurat mereka baca, hanya dijadikan sebagai bacaan ritual belaka saja. Yatawallawna min ba'di dzalik. Setelah mereka baca, berpaling daripada hukum-hukumnya. Dan ini juga tentu mungkin terjadi bagi kita umat Islam. Sehingga apa kata Allah? Wa ma ulaika bimu'minin. Mereka itu disebut tidak beriman. Maknya tidak di sini. Bukanlah mereka itu termasuk orang beriman. Ya. Jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan ayat-ayat seperti ini mengingatkan kita. Karena Al-Quran itu kita baca untuk siapa? Untuk kita. Untuk muhasabah, introspeksi diri. Karena jemaah sekalian, kalau kita ingin sampai kepada Allah itu kan bertahap-tahap, itu kita punya tindakan terhadap diri kita. Tindakan pertama adalah kita coba marifat kepada diri kita. Setelah kita marifat kepada diri kita coba berikan latihan-latihan riyadhah, latihan-latihan ibadah, berfikir dan sebagainya. Setelah itu kemudian kita berikan muraqabah ya, terhadap apa yang kita lakukan tersebut. Tugas-tugas yang telah kita lakukan tadi, muraqabah. Setelah kita muraqabah, nanti kita melakukan muhasabah. Ya. Nah, kalau ini terjadi, baru kita bisa mendapatkan namanya mukasyafah. Setelah mukasyafah, baru musyahadah. Baru kita bisa menyaksikan. Hati kita bisa menyaksikan langsung Allah SWT, dan itulah kebahagiaan tertinggi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Penutup daripada persoalan ni akhirnya menuju ke batin terdalam jiwa manusia yang Allah je tahu dan tak dikeluarkan. Maka ini mengembali kepada ayat-ayat yang sebelumnya Ustaz kupaskan tentang orang yang mengimani Allah, tapi apakah ada kaitan keimanan mereka hanya sekadar pada alif lam lam ha dan bukan pada zatnya. Dan akibatnya kemunafikan tadi bercambah ke dalam jiwa tadi. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian sebagai ada suatu hadis dari Nabi mengatakan bahkan tiba suatu masa di mana pada saat itu lebih Al-Quran dibaca tetapi tidak direnungkan. Jadi hanya berhenti pada huruf-hurufnya saja. Tidak sampai kepada makna-maknanya saja. Jadi ketika misalnya membaca kata Ar-Rasul, ya dilihat sebagai alif saja, lam saja, sin, ra saja, sin saja, waw saja, lam saja. Jadi seperti itu. Jadi seperti contohnya kalau gini ya, kalau membaca misalnya bil ma'ulaika bil mu'minin. Kan ini sebetulnya kata-kata ini sangat penting. Karena ini caranya Allah memberikan penilaian, boleh jadi kita yang masuk di sini Pak Bos sekalian. Jadi ulangi, boleh jadi kita lah yang masuk di sini sebetulnya. Kalau ini Yahudi punya Taurat, bukankah kita punya Al-Quran juga? Ya. Bukankah kita punya Al-Quran juga? Tetapi setelah kita baca Al-Quran, apa yang terjadi? Ya tawallawna min ba'di dzalik. Kita berpaling setelah itu. Kita baca Quran, tetapi perbuatan kita, tindakan keberagaman kita justru bertentangan dengan isi Al-Quran. Apa kata Allah? Wa ma'ulaika bil mu'minin. Nah, ini kan penting kata-kata ma'ulaika bil mu'minin. Tapi kalau seperti kata Nabi tadi, akan tiba masanya banyak orang baca Al-Quran, tetapi hanya berhenti pada huruf-hurufnya saja. Jadi ini hanya dibaca sebagai waw, dibaca sebagai mim yang berfathah, dibaca sebagai mat, dibaca sebagai hamzah alif yang berdhamma, dibaca sebagai waw dhamma, dibaca sebagai lam, dibaca sebagai hamzah, dibaca sebagai ka, dibaca sebagai huruf babi, begitu saja. Iya, seperti dikatakan tadi, hanya huruf-hurufnya saja. Nah, pertanyaan bagaimana cara kita bisa masuk, menyeruak, menyelam di kedalaman maknanya, sebagaimana kalau kita menyelam ke dalam lautan untuk mengambil mutiara.
Ya, jawabannya cuma satu, tadabbur. Afala yatadabbarun al-Qur'an? Kenapa mereka tidak mentadabbari Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, maka pasti di dalamnya terjadi banyak pertentangan-pertentangan. Di tempat lain dikatakan ini, kalau tidak salah kemarin kita sudah bahas juga, ya, afala yatadabbarun al-Qur'an? Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin akfalwa. Jadi jangan-jangan di dalam kalbu mereka ada sumbat, ada penutup. Jadi kalau ada orang tidak mentadabburi Al-Quran, artinya dibaca tapi tidak ditadabburi, ingat jangan sekali kita ulangi, itu bukan mengatakan afala yaqra'un Al-Quran, ingat, tapi afala yatadabbaruna. Ya, bukan afala yaqra'una, kan seperti Nabi tadi katakan banyak orang baca Quran tetapi hanya berhenti pada huruf-hurufnya saja. Afala yatadabbaruna, bukan afala yaqra'un Al-Quran, bukan afala yahfazun Al-Quran. Yaqra'una itu membaca. Yahfazuna itu menghafal. Bunyi ayat jelas, afala yatadabbarun Al-Quran. Ini kita temu di mana nih? Di surat An-Nisa juga nantinya. Bapak sekalian, ini nanti kita di surat An-Nisa ketemu nantinya di surat ini. Kita ketemu nanti di surat An-Nisa. Ya, surat yang keempat juga ayatnya 83 nih surat An-Nisa. Nanti kita ketemu di ayat 83. Ya. 83 nih. 84 ya. Nih, 84. Sorry, berarti 82. Ya. Jadi ini, nah ini dia 82. Afala yatadabbarun Al-Quran. Ini tulisannya afala yatadabbaruna, bukan afala yaqra'una, bukan afala yahfazuna. Itulah sebabnya kita di sini Bapak Ibu sekalian, sejak awal sekali kita bertemu dulu, kira-kira 4 tahun lalu, itu selalu dua. Pertama kali kita membaca, setelah itu kita tadabburi, karena itulah yang Allah inginkan. Nah, tapi intinya ada pada tadabbur, karena afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Walau kana, seandainya Al-Quran itu min indi ghairillah, bukan berasal dari Allah, la wajadulahnya, pasti wajadu mereka menemukan fihi, di dalam Al-Quran itu ikhtilafan katsira, kontradiksi yang banyak. Banyak kontradiksinya, banyak juga kontrarinya. Jadi kontradiksi dan kontrari itu berbeda. Contradiction dan contrary berbeda. Ya. Tapi dua-duanya menyebabkan bisa bermasalah dengan kebenaran kalau bertentangan satu sama lain. Apalagi berkontradiksi. Nah, jadi jemaah sekalian berbagi, itulah sebabnya kata kuncinya marilah kita mentadabburi Al-Quran. Apalagi kita sekarang ini bersyukur hidup di abad di mana kita gampang sekali membawa Al-Quran kemana-mana karena ada di dalam handphone kita, ada di dalam seluler kita. Kita tinggal buka, di situ ada terjemahannya. Kita tidak fasih bahasa Melayu, bahasa Indonesia, kita bisa membuka bahasa Inggrisnya kalau kita tidak tahu bahasa Arabnya. Kita bisa bahasa Arab, tapi mungkin kita agak bingung, kita bisa membuka pendapat para ulama tentang kata itu. Seperti itu, yang disebut nanti dengan tafsir. Nah, jadi sekarang kita beruntung luar biasa hidup di abad ini, semuanya dengan gampang kita akses. Maka alangkah celakanya kita kalau kita hidup di abad ini, tapi kita meninggal dunia nantinya seperti meninggalnya orang-orang seperti sebelum Nabi Ladada. Tahu Bapak sekalian, orang yang meninggal sebelum Nabi hadir, yaitu jahiliyah. Tidak punya pengetahuan, tidak punya peradaban, dan sebagainya. Berikutnya lagi, silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ayat 64 ya Ustaz ya? Ya. Saya menyimpulkan gini ayat ini ya Ustaz ya. Karena itu kan dimulai wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta' bi'izni. Itu konsekuensi. Enggak bisa ditawar-menawar itu, ketaatan kepada Rasul itu enggak ada lagi cerita gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan rekontekstualisasi Ustaz ya terhadap jauhkah itu. Nah, Rasulullah sekarang kan sudah enggak ada gitu, secara fisik gitu lah. Nah, siapa yang dalam konteks sekarang ini harus kita datangi gitu. Ini maksud saya rekontekstualisasi ayat ini kan ayat kalau dulu ketika Rasulullah hidup itu gampang gitu kan, datang ke Rasulullah untuk jadikan wasilah, kita memohonkan ampun, dimintakan ampun kepada Allah gitu atas dosa-dosa kita gitu. Nah, sekarang ini gimana gitu? Ini gimana penjelasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan menarik. Inilah dilemanya orang kalau tidak menerima pengganti Nabi. Ya.
dilema, karena otomatis kalau K-nya di sini kita hentikan pada Nabi, artinya K di sini kita personifikasi hanya Muhammad bin Abdullah saja. Ketahuilah Muhammad bin Abdullah juga manusia seperti kita, meninggal dunia. Nah pertanyaan, apakah ayat ini tidak berlaku lagi? Nah ini kan fatal. Sedangkan Al-Quran kan berlaku sampai akhir masa. Ya. Jadi kita ulangi, Al-Quran itu berlaku sampai akhir masa, sampai akhir kehidupan ini, sampai hari kiamat. Ya. Nah, sedangkan kalau kita personifikasi ataukah kita berhentikan kata K di sini hanya pada Muhammad bin Abdullah, sang Rasul, ya berarti sudah tidak ada lagi, ayat ini tidak berlaku lagi. Mana datang kepada nabi-nabinya sudah tidak ada. Nah, maka otomatis supaya ayat ini tetap berlaku dan memang harus berlaku, maka K-nya ini harus ditransformasikan, harus didelegasikan, harus diwariskan dengan cara berwasiat. Jadi pasti ada penerima wasiat Nabi. Wasiatnya apa? Harta? Bukan. Wasiat tentang penerima tugas kenabian. Wasiat tentang siapa yang akan menerima tugas kenabian, tugas kerasulan. Otomatis karena Rasul dan Nabi itu adalah Al-Quran itu sendiri, maka sekaligus orang itu harus menjadi pasangan hidup daripada Al-Quran. Jadi menentang wasiat Nabi berkenaan dengan kenabian, ya sama saja menganggap ayat ini sudah berhenti di sini. Ya. Baik, berhenti pada zaman Nabi. Oleh sebab itulah, setiap masa harus ada K-nya. Setelah Nabi, siapa lagi yang menjadi K? Ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Setelah Ali bin Abi Thalib, siapa lagi K? Begitulah seterusnya, sampai sekarang. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang belum mengetahui siapa K sekarang, ini harus belajar kembali. Harus mempelajari semua rangkaian ceramah kita tentang tadabbur ini. Sudah sering kita bahas. Bahkan pernah kita membahas khusus tentang hadis yang mengatakan siapa yang meninggal tidak mengenal imamnya, maka dia meninggal dengan mati jahiliyah. Ya. Jadi harus kita kenal siapa K ini. Ya. Dan karenanya kita selalu mengembalikan diri kita kepada K ini. Ya. Kita harus selalu memberi salam kepadanya. Seperti mana kalau kita memberi salam kepada Rasul, Assalamualaikum ya Rasul. Kita juga menyampaikan Assalamualaikum ya sahibal asri wal zaman. Assalamualaikum ya Khalifatar Rahman. Assalamualaikum ya Syarikal Quran. Assalamualaikum ya Sayyidana wa Maulana ya Sahibal Asri wa Zaman wa Rahmatullahi wa Barakatuh. Jadi kita seperti itu karena dia ada. Ya. Nah kalau kita tidak mengenalnya maka kita harus mengenalnya. Kenapa? Karena kalau tidak berarti kepada siapa? Siapa yang minta istighfarkan kita kepada Allah? Sedangkan harus ada nih wastaghfara lahumur rasul. Nah, Rasul di sini tadi adalah K di sini. Kata Rasul di sini diteruskan oleh pelanjutnya, penerusnya. Jadi saya kira ayat ini bersifat mutlak bahwa harus ada pengganti K sehingga ada yang kita datangi sebagai penerus Ar-Rasul tersebut. Kalau tidak berarti pengampunan dosa kita tidak mengikuti mekanisme ini dan tidak mengikuti mekanisme ini berarti tidak berlaku ampunan tersebut pada diri kita. Nauzubillahi min dzalik, summa nauzubillahi min dzalik. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat berbuka puasa yang ada di timur sana. Semoga Allah senantiasa menjadikan puasa kita sebagai bagian daripada perjuangan kita melawan kepentingan pribadi, egoisme, dan subjektivitas kita untuk sampai kepada kebenaran tertinggi Al-Quran. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukran.